Kita akan lihat ya review seperti apakah pergerakan dari hari ini dan juga sentimen-sentimen yang cukup mewarnai pasar pada hari ini, Nisa. Iya, mari kalau kita lihat sebetulnya pergerakan IHSG sempat bisa dikatakan unstoppable gitu ya. Karena mengawali ataupun menatap tahun 2024, tampaknya kayaknya IHSG terus ngegas gitu. Iya. Bahkan hari ini cukup sumringah pergerakannya sempat menyentuh level psikologis baru di 7.400. It's the good news to start tahun 2024. Kalau kita lihat juga pergerakan secara teknikal, IHSG sempat breakout ya di resistance-nya di 7.377 yang mengindikasikan kalau auto untuk IHSG cenderung bullish nih dengan potensi kenaikan bahkan ke level resistance baru di 7.500. Nah, kenapa penguatan IHSG cukup signifikan nih akhir-akhir ini? Karena kalau kita lihat kayaknya top big banks ini lagi-lagi menjadi motor penggerak penguatan IHSG. Bahkan kalau kemarin ada beberapa saham big caps yang all time high, hari ini bahkan keempat saham bank big caps gitu semuanya menyentuh all time high. Nah, tapi kita bahas nanti Maria secara sektoral, tapi kalau misalkan kita lihat good news-nya lagi adalah hari ini net foreign buy cukup besar, lebih dari 1 triliun. Ini juga memang ditopang oleh optimisme pasar terkait dengan penguatan IHSG dan juga ditopang dari saham-saham big caps yang mencatatkan profitabilitas dan juga potensi pembagian dividen yang cukup moncer. Dan istilahnya terjawab lah ya kenapa indeks harga saham gabungan begitu ngegas gitu ya dari pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini karena sudah membukukan level-level tertinggi. Karena ya tadi ya ada big money yang masuk dari asing, kemudian juga memang ini seiringan juga di bulan-bulannya para manajer investasi melakukan rebalancing portofolio di awal tahun dan ini tampaknya juga lebih banyak masuk portonya tuh ke saham-saham cap besar. Nah, makanya ini cukup besar juga mendorong dan cukup memberikan angka-angka kenaikan atau level-level psikologis baru yang terjadi di indeks harga saham gabungan walaupun kita sebenarnya juga baru 4 hari perdagangan ya bersihnya begitu ya di tahun 2024 atau di bulan Januari. Tapi ada hal lain sebenarnya harus kita cermati. Kalau domestik mungkin no issue karena memang semuanya sudah terlihat begitu ya terpampang nyata. Tapi kalau di global ini seperti apa nih, Sa? Iya Maria, kalau kita lihat misalkan dari Amerika Serikat gitu ya, kalau kita lihat kemarin ada rilis klaim pengangguran dan juga data penciptaan lapangan kerja. Di mana jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran ternyata turun lebih besar nih dari perkiraan pada minggu lalu. Nah, hal ini menunjukkan kalau ternyata kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat nih masih cukup ketat loh. Nah, ketatnya kondisi ketenaga kerjaan Amerika ini sedikit memberikan tekanan bagi rupiah. Makanya kalau kita lihat tadi sempat kembali menyentuh 15.500 bahkan. Karena artinya apa Maria? Inflasi Amerika Serikat ini berpotensi sedikit sulit untuk ditekan dan juga berdampak pada suku bunga The Fed yang semakin lama nih untuk ditahan di posisi yang tinggi saat ini atau higher for longer. Oke, ini berarti kombinasi ya kalau dikatakan tadi oleh Sasa klaim pengangguran serta data penciptaan lapangan kerja jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran ini berkurang atau turun berarti makin banyak sebenarnya yang mendapatkan pekerjaan karena klaim penganggurannya berkurang begitu ya. Sementara kalau pekerjaan makin banyak, engine-nya makin kuat kan inflasi agak susah ditekan ya. Berarti ini PR lanjutannya ya. Tapi mungkin ini terlihat terhadap data sentimen dari manufaktur atau PMI manufaktur Amerika Serikat, Sa? Iya Maria, kalau kita lihat juga data manufaktur Amerika Serikat ini kembali mengalami kontraksi ya pada bulan Desember lalu. Meskipun kalau kita lihat laju penurunnya melambat di tengah sedikit adanya peningkatan nih di produksi dan juga adanya peningkatan di pabrik. Nah, ISM melaporkan kalau PMI manufaktur Amerika Serikat ini meningkat menjadi 47,4 di bulan lalu setelah tidak berubah nih di level 46,7 selama 2 bulan berturut-turut. Dan ini adalah bulan ke-14 berturut-turut di mana PMI Amerika Serikat ini berada di bawah 50 yang mengindikasikan adanya kontraksi di sektor manufaktur Amerika Serikat. Oke, tadi beberapa kondisi global yang memang semuanya berpusat di Amerika Serikat ya. Tapi tampaknya ada yang harus lebih kita waspadai terkait mengenai Laut Merah, kemudian juga kondisi dari geopolitik seperti gempuran juga pasukan Houthi dan Yaman ini juga ya kalau apa-apa yang terjadi di politik atau geopolitik ini akan cukup berpengaruh juga terhadap kestabilan perekonomian ya, berpengaruh juga untuk beberapa harga-harga komoditas. Ini seperti apa, Sa? Ya Maria, ketegangan tersebut ini tampaknya membuat dunia kembali ketar-ketir ya. Karena kalau kita lihat nih daerah terusan Suez merupakan lokasi yang memiliki dampak cukup besar bagi perdagangan dan juga logistik global. Terusan Suez ini menjadi faktor krusial mengingat sekitar 12% perdagangan dunia ini melewati perairan ini. Nah, selain itu juga kalau kita lihat terusan Suez ini mewakili 30% dari seluruh lalu lintas peti kemas global dan juga barang senilai lebih dari $1 triliun per tahun. Nah, imbas serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah tersebut ini berimbas
impact pada tarif angkutan laut yang lebih tinggi karena banyaknya armada dagang yang justru lebih memilih untuk mutar nih untuk menghindari perairan itu. Hal ini ternyata memicu kekhawatiran adanya inflasi global yang kembali melonjak dan tertundanya pengiriman barang. Sebagai gambaran nih Maria dan juga pemirsa, tingginya tarif pengiriman yang terjadi belakangan ini yaitu tarif angkutan barang dari Asia ke Eropa Utara meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pada pekan ini menjadi di atas 4.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 juta rupiah per unit 40 kaki. Bayangkan Maria peningkatannya. Meningkatnya cukup tajam ya. Ini agak PR juga bagi negara-negara yang melakukan aktivitas perdagangan, ekspor, impor. Ini kan bebannya nanti ujung-ujungnya larinya ke APBN, ke cadangan devisa gitu ya. Ini cukup berat juga. Apalagi Indonesia salah satu negara dengan net importir begitu ya. Jadi cukup lumayan berat nih dengan kondisi yang terjadi secara global khususnya di terusan Suez. Tapi kayaknya kalau sekarang kan karena memang sentimennya lagi berbau-bau politik, mungkin ini juga sebagai arahan juga para pemimpin yang baru nanti ya untuk bisa melihat kondisi geopolitik. Besok hari Minggu nih akan ada debat Capres ya, ini debat Capres yang kedua untuk presiden ya. Ini seperti apa Nisa? Iya Maria, tampaknya tidak hanya laut merah yang manas tapi antusiasme masyarakat terkait dengan debat ini juga semakin manas gitu ya. Karena debat ketiga Pilpres ini akan digelar nih Minggu tanggal 7 Januari di mana debat ketiga kali ini giliran Capresnya yang akan berdebat seperti pada debat pertama. Nah, di debat ketiga kali ini akan mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Seperti debat pertama dan juga kedua, debat ketiga ini juga diyakini bisa menjadi perhatian besar masyarakat dan juga para investor Maria. Nah, publik tentunya menunggu ya, seperti apa sih gagasan dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo dalam membawa Indonesia nih di tengah geopolitik yang kian memanas serta banyaknya tarik-menarik kepentingan di kancah internasional. Dan tentunya bagaimana sih visi misi ketiga Capres ini dalam meningkatkan keamanan dan juga pertahanan Indonesia. Wah, sangat menarik ya. Nanti akan seperti apa di hari Minggu-Minggu begitu ya. Ini pasti juga sangat menyita perhatian karena memang antusiasme masyarakat untuk menyaksikan debat Capres ini memang cukup besar ya. Ditunggu juga nanti slogan-slogan istilah baru biasanya setelah itu yang viral di media sosial. Ada aja gitu ya. Ada aja yang menarik ya. Dan ini mungkin juga menarik untuk diperhatikan mungkin di pekan depan begitu ya tentang performa saham-saham big cap perbankan yang hari ini cukup menyita perhatian. Seperti apa Nisa? Kalau kita lihat seperti yang sudah disampaikan di awal tadi gitu ya, 4 bank big caps ini menjadi booster bagi penguatan IHSG karena kalau kita lihat hari ini keempat emiten ini bahkan sempat menyentuh all time high-nya lagi gitu. Jadi betul-betul tidak diberikan kesempatan di pekan ini untuk berhenti gitu. Tapi kalau kita lihat penguatan ini memang ditopang oleh laporan keuangan perusahaan keempat emiten ini yang cukup moncer karena 11 bulan pertama saja ini sudah melampaui capaian di tahun 2022. Selain kalau kita lihat memang kinerja yang cukup moncer, tapi di satu sisi dari segi valuasinya ternyata bisa dikatakan sudah premium atau kemahalan Maria. Karena kalau kita bandingkan nih dengan rata 5 tahun terakhir, ternyata keempat valuasi terhitung dari PBV-nya ini sudah cukup jauh atau naik tinggi gitu ya di atas rata 5 tahun terakhir. Misalkan saja kalau kita lihat nih BBCA per sesi 1. PBV-nya itu sudah 5,01 kali. Sedangkan kalau rata 5 tahun terakhir berada di 4,64 kali. Kemudian BBRI per sesi 1 4,84 kali. Di 5 tahun terakhir 2,54 kali. Kemudian BMRI 2,46 kali dibandingkan dengan rata 5 tahun terakhir di 1,81 kali. Kemudian untuk BBNI yang hari ini menjegal langkah IHSG untuk kembali menguat. Koreksi sendirian ya. Terpleset gitu ya kira-kira. Itu PBV-nya 1,49 kali per sesi 1 tadi dibandingkan dengan rata 5 tahun terakhir di 1,14 kali gitu Maria. Wah, ini juga bisa jadi acuan juga ya bagi Anda ya kira-kira kalau memang yang sudah punya porto yang cukup padat sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi, tapi disclaimer on kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham yang cocok sesuai dengan portofolio Anda dan juga profil resiko Anda. Tidak ada tendensi untuk mengajak atau membeli saham tertentu ya.